Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua dari Prodi Informatika Istek Mulia Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar mengenai kalkulus di pertemuan ketiga, insya Allah bagian 1 ya. Kita akan belajar mengenai limit. Apa sih itu limit gitu ya teman-teman? Jadi teman-teman, untuk limit sendiri itu didefinisikan sebagai fungsi ketika kita memiliki fungsi aljabar seperti ini. Fungsi aljabar seperti ini. Nah, agar fungsi fx ini terdefinisi, otomatis kan harus ada nilai x-nya, ya kan ya? Nah, harus ada nilai x-nya di mana nilai x itu dibatasi, yaitu tidak boleh sama dengan 1. Kalau misalnya ini diisi 1 kan 1 dikurangi 1 dikurangi 1 kan jadinya 0 dibagi 0, tidak terdefinisikan gitu ya. Nah, maka x tersebut harus dibatasi atau didekatkan dengan nilai 1, didekatin ya. Nilai x tersebut didekati. Nah, gitu. Nah, misal contoh seperti ini, ketika kita masukkan nilai dekat dengan 1 itu kan 0,99 gitu ya, maka nilai fx-nya itu 2, sekian gitu. Nah, dan seterusnya nih sampai 0,999. Nah, ini ya. Kemudian kalau 1,00001 itu nilai x-nya, nilai fungsi ini bernilai sekian. Nah, gitu ya. Maka pada kasus ini untuk x mendekati 1, ini mendekati 1 ya, itu nilainya adalah 3. Maka bisa ditulis di sini limit x mendekati 1 yaitu 3. Gitu. Itu adalah definisi dari limit sendiri. Jadi nilai mendekati gitu ya. Baik teman-teman semua, sifat dari limit sendiri ini di sini rumus utamanya ya. Nanti ada 2 slide. Yang pertama adalah jika limit x sama dengan c di sini adalah konstanta maka c di sini nanti nilai tadi mendekati tadi ya, kemudian k ini konstanta, maka hasilnya yaitu konstanta itu sendiri gitu. Kemudian jika ini limitnya sama dengan x, maka nilai c itu sendiri, karena kan tadi kalau misalnya ini dimasukkan ya, sebentar sini aja ya, misalnya x mendekati 1, kemudian di sini x, maka nilai dari limit ini adalah nilai ini sendiri gitu. Nanti contohnya di bawah. Kemudian jika ada limit x mendekati c, kemudian ada fungsi di sini ya kfx, maka k konstanta ini bisa ditaruh depan seperti ini. Konstanta limit kemudian fx-nya, fungsi fx-nya gitu. K ini dimaksud konstanta ya. Misalnya ada nanti ada di contoh. Kalau bingung ya. Jadi konstanta misalnya 4 gitu kan ya. 4x gitu, fx-nya 4x kuadrat. Nah, makanya 4-nya bisa ditaruh di depan. Kemudian x kuadratnya di sini gitu. Kemudian di sini ada lagi, ini dimisalkan f itu fungsi juga dan g juga fungsi. Kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi ya. Maka di sini f adalah fungsi, g adalah fungsi dari x, maka itu bisa juga ditulis seperti ini. Limit fx dan juga limit gx dipisah gitu ya. Gitu. Kemudian yang kelima ini sama dengan sifat sebelumnya. Gitu. Kemudian ketika di sini ada limit fungsi f dikalikan fungsi g, maka bisa dipisah juga seperti ini. Limit fx dan juga limit fungsi gx. Gitu. Kemudian ketika di sini ada limit fungsi x dibagi limit fungsi gx, maka bisa dipisah juga di limit fungsi x dibagi limit fungsi gx. Nah, kemudian sifat limit yang ke-8, di sini ada limit fungsi pangkat x, maka bisa juga ditulis sebagai limit fungsi x dipangkatkan n. N ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Gitu. Kemudian limit akar
fx. Nah, akar biasanya di sini ada akar 3, akar 2 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga ditulis dengan seperti ini. Akar dari limit fx, fungsi x gitu. Kemudian bila ada polinom, fungsi polinom, maka limitnya px sama dengan pc, atau ini polinomnya kemudian c dari nilai x-nya, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sifat-sifat dari limit tadi ya, di depan tadi, selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara mencari nilai fungsi. Nah, itu ada 3 metode di sini, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Itu yang seperti apa gitu kan ya. Oke, yang pertama adalah metode substitusi. Metode ini cara paling mudah ya, paling dasar di sini untuk mencari nilai limit. Nah, ini tinggal dimasukkan nilai x-nya aja, substitusi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada limit x2 setengah x plus 4, maka x-nya ini diganti 2. X ini diganti nilai 2. Maka tinggal setengah dikali 2 ditambah 4. Maka ini coret ya. Coret, tinggal 1 kemudian ditambah 4, 5 gitu. Kemudian yang kedua yaitu metode pemfaktoran, teman-teman. Jika pada metode substitusi itu menghasilkan sebuah nilai yang tak tentu, nah, maka fungsi limit yang tadi harus difaktorkan terlebih dahulu. Misalnya gini. Ini kalau dimasukkan, saya ganti di warna ini ya. Ini kalau dimasukkan seperti tadi, maka hasilnya kan 2 dikali 1 dikurangi 2 dibagi 1 min 5 plus 6 gitu kan ya. Nah, ini jadi 0 tambah 0, ini kan masuknya di sini gitu. Maka nggak boleh seperti ini. Nah, maka menggunakan metode yang kedua, yaitu metode pemfaktoran gitu. Oke, untuk metode pemfaktoran teman-teman semua, di sini ada soal contohnya seperti ini. X mendekati 1, 2x kurangi 2 dibagi x kuadrat min 5x plus 6. Nah, ini limit ini maka harus ininya difaktorkan terlebih dahulu. Sebelum ini kita sudah belajar mengenai pemfaktoran. Jadi yang atasnya dah biarin aja, atau bisa juga ini 2-nya dikeluarkan ya, 2x min 1 gitu. Tapi nggak usah, gini aja, 2x min 2 kemudian dibagi yang bawahnya ini dicari akar-akar faktornya. 6 berapa kali berapa ketemunya 6, kalau dijumlah ketemunya min 5. Nah, kalau di sini yaitu min 2 dan min 3. Min 2 dan min 3 kalau dikalikan ketemunya 6, kalau dijumlahkan min 5. Nah, kalau pusing ya udah tinggal cari pakai MATLAB, kemarin udah bisa ya rumusnya apa. Nah, di sini kemudian tinggal dimasukkan nilai x-nya. Mohon maaf, belum ya, belum selesai. Nah, dari sini belum selesai. Oke, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya yaitu di sini kan ada x min 2 ini kan ya. X min 2. Nah, ini kan bisa, kok nggak bisa dimasukkan ya harusnya. Oke. Ini tadi kan sifatnya seperti ini, mohon maaf. Ini jadinya 2 x min, harusnya di sini 1. 2 dibagi dengan x min 2 dan x min 3. Ini dicoret gitu. Kalau ini mau dikeluarkan harusnya tidak seperti itu ya. Harusnya ini dikeluarkannya 2 kemudian x min 1 gitu, baru jadi 2x min 2. Tapi di sini contohnya seperti ini.
Oke, jadi sehingga kalau udah seperti ini baru dimasukkan nilai X-nya, yaitu 2. Di sini X-nya 1. Dan 1, 2. 2 dibagi min 2 sama dengan 1 gitu. Tapi ini agak rancu, ini harusnya soalnya itu nih gini. Oke, lanjut. Sekarang metode yang ketiga yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan gitu ya. Nah, ini jika metode substitusi itu menghasilkan nilai limit yang irasional. Irasional itu maksudnya merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan. Itu misal contohnya yaitu pi, kemudian 3/10 itu kan 0,3333333 gitu ya, itu bilangan irasional. Maka ini harus dikalikan dengan akar sekawannya. Contohnya seperti ini. Ada soal di sini limit X mendekati 2, X plus 7 dibagi dengan akar X min akar 7. Maka di sini dikalikan dengan faktor sekawannya. Faktor sekawan dari ini itu X akar X plus akar 7 sekawan ya. Sekawan, maka ini ya tandanya kalau bukan sama, maka tandanya harus plus di sini. Ini faktor-faktor sekawannya. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal dikalikan saja, yang sini dikalikan dengan ini kan akar X dikali akar X jadinya kan X gitu ya. Nah, akar dikali akar kan hilang akarnya. Kemudian ini kalau dikalikan dengan yang ini akar 7 akar 7 akar X atau akar 7X, kemudian ini min akar 7X, jadi bisa dihilangkan gitu ya. Kemudian terakhir yaitu ini dikali ini, maka tinggal 7. Nah, yang atas juga dikalikan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ada yang sama, tinggal dicoret aja. Dicoret. Tinggal ini gini. Ini kalau bingung di sini itu aslinya gini. Akar X dikali dengan akar X, kemudian plus akar X dikali akar 7 min akar X akar 7, kemudian min akar 7 kan gitu. Ini dikurangi dengan ini kan hilang, jadi akar X dikali akar X yaitu jadi X, akar 7 dikali akar 7 jadi 7 gitu. Nah, maka jadi ini. Kemudian nilai ini dicoret dengan nilai yang atasnya yang sama, tinggal di sini nilai ini. Oke, tinggal dimasukkan nilainya saja gitu. Ini kan jadinya akar X plus akar 7 ya, jadi akar 2 plus akar 7 gitu. Ini X min 7 ini tadi bisa dicoret ya, udah ya, tinggal akar X plus akar 7 ini nggak di sini jadi akar 7 ya. Dari mana ini akar 7? Akar X ditambah akar 7 kok di sini jadi akar 7. Oh, ini mungkin maksudnya X-nya sama dengan 7 kali ya. Oke, banyak kesalahan ya. Ini contoh soal yang saya ambil banyak salahnya. Aduh, mohon maaf. Oke. Contoh selanjutnya adalah ada soal di sini limit X mendekati 2, 7X, dan ini kita coba untuk pemfaktoran agak kesulitan, maka kita coba langsung dimasukkan dan sudah ketemu. Kalau sudah ketemu seperti ini ya udah, berarti tidak menggunakan apa tadi yang metode yang kedua dan metode ketiga gitu ya, difaktorkan dan dikalikan akar-akar sekawannya. Dikalikan sekawannya, tidak usah menggunakan itu. Insya Allah kalau di sini mudah ya, tinggal masukkan nilai-nilainya. Oke, contoh yang kedua di sini ada limit X kuadrat min 2X min 3
kemudian dibagi X min 3. Ini udah saya kerjakan di sini ya. Oke, di sini ini kemudian menggunakan metode substitusi ternyata hasilnya 0/0, maka ini tidak boleh. Nah, maka harus menggunakan pemfaktoran. Nah, ini X kuadrat min 2X min 3 itu difaktorkan. Berapa dikali berapa ketemunya min 3, kalau dijumlah min 2 ya kan, min 3 dikali 1 plus 1 ini itu. Nih, min 3 kali plus 1. Nah, kalau sudah seperti itu, nih jadi faktor ini ternyata ada yang bisa dicoret seperti ini. Nah, kalau udah tinggal dicoret, maka tinggal nilai ini X plus 1. Maka tinggal dimasukkan X-nya. Temunya adalah 4. Aduh, mohon maaf ya, saya lagi kurang fit. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada limit X kuadrat min 4 ya. Ini tinggal difaktorkan juga, sama difaktorkan ya, seperti sini. Insyaallah sudah jelas. Nah, kalau ada yang sama tinggal dicoret seperti ini. Gitu. Kemudian teman-teman semua sebagai bukti teman-teman mengikuti perkuliahan hari ini, silahkan kerjakan soal ini dan silahkan dikumpul hari ini juga ya. Gitu, di Google Classroom. Terima kasih, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.